Kalau saya bilang itu, ada yang bilang kita mengabaikan infrastruktur. Enggak, kita tidak mengabaikan infrastruktur. Kita tetap dorong infrastruktur. Nanti kalau ada permintaan lagi besar, kita tambah lagi. Belanja barang yang menarik apa? Ada BOS 4,8 triliun. Ada stabilisasi pangan 0,9 triliun. Jadi ini semua yang menjaga stabilitas di perekonomian, termasuk stabilitas harga pangan, sehingga inflasinya terjaga dan daya belinya terjaga. Jadi itu semua bukan terjadi otomatis, tapi karena intervensi pemerintah. Tumbuh 5,61 bukan tiba-tiba aja terjadi, tapi itu memang by design. Mudah-mudahan ke depan kita bisa teruskan itu sehingga kita bisa tumbuh lebih cepat. Ya 2 tahun 3 tahun lagi kita bisa kaya bersama lah. Apa ya? Kita bisa tumbuh 8%, 2-3 tahun lagi ya kita kaya bersama lah. Makan-makan lagi kita. Next. Mungkin itu yang ini kan subsidi kompensasi ya. Ini ya ini juga sudah pernah disebutkan ya. Subsidi kita berikan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Orang suka nanya nih. Salah satu kritik di dunia adalah jangan beri subsidi kelebihan ketika anggaran kamu tidak mampu. Saya ditanya itu sama World Bank kalau nggak salah IMF. Kita bilang kita subsidi untuk masyarakat yang kelas bawah yang nggak mampu. Tapi yang kelas atas BBM-nya tidak kita subsidi. Makanya naikkan, nggak lama lagi naik setelah itu. Ya itu yang langkah itu yang dihargai oleh lembaga internasional bahwa kita nggak membabi buta subsidinya. Subsidinya terarah. Dan ini kita akan lakukan dan sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus. Di pemerintah menjaga kesediaan barang dengan harga bersubsidi, itu ada BBM, LPG dan lain-lain. Tapi yang penting itu terarah, bukan untuk semua kalangan, hanya untuk yang betul-betul membutuhkan. Karena nggak semua orang kita beruntung punya uang berlebih untuk bisa hidup dengan kenaikan harga yang terlalu signifikan. Itu yang dihargai oleh World Bank, kalau nggak salah World Bank sama IMF. Karena dia nanya ke saya, yang itu gimana? Ya nggak Pak, yang ini nggak kita lepas. Saya sudah umumkan, langsung dianggap-anggap. Jadi emang seperti kontroversial, tapi selama targetnya pas, nggak ada masalah. Saya bilang ke mereka juga, apa gunanya saya tarik subsidi punya uang lebih kalau kondisi sosial politiknya kacau. Saya nggak bisa bangun malah. Oke, next. Itu apa lagi? Ketahanan pangan, bosan ya. Ketahanan pangan realisasinya mencapai 53,7 triliun, ini 25,5% dari APBN yang sebesar 210,4. Ini sampai 31 Maret melalui belanja Kementerian Lembaga, subsidi pupuk, bulog, dan lain-lain. Anda lihat tuh subsidi pupuk 25,1 triliun itu dibayar di depan. Kalau dulu kan di belakang. Ini sudah ceritakan. Ini yang membuat perusahaan pupuk kita bisa menghemat biaya dengan baik dan bisa berproduksi dengan baik sehingga sekarang mereka bisa mulai ekspor katanya. Bulog juga kita melakukan investasi pada Bulog untuk mendukung pembelian beras dan gabah dan jagung petani. Nggak ada yang kita tunda kalau emang dibutuhkan. Jadi nggak diirit-irit. Saya dulu kan dibayar di akhir tahun. Bulognya ngutang, sekarang nggak. Kalau butuh kasih. Sekarang saya uangnya banyak. Betul Pak? Betul Mas? Kata orang itu sebenghar lah.